ini Bapak Ibu yang akan kita diskusikan, ingin badhe kita obrolaken persoalan sing jan-jane ngono wis bolak-balik do digagas. Nggih, mengeti Isra wal Mi'raj. Lan pesen Isra Mi'raj panjenengan sedaya sampun paham. Malah pun enten sing iso nebak, mesti engko Pak Ustadz kae sing ngomongke masalah salat. Apa enten sing ngilani niku? Alah, paling Pak Sutino kok ya ngomongin masalah salat. Lah saya jawabnya gampang. Senajan to salat menika bolak-balik wungsul wangsul dipun ceramahaken ning ora mboseni Bapak Ibu. Enggak boseni. Alasannya napa setunggal? Lah iya. Wong wis akeh para ulama, para mubaligh, para khatib ngelingake pentinge salat. Mbek ngono isih akeh sing durung sadar salat. Pak Purwanto, nyuwun sewu, kira-kira warga jenengan niki sing ngaku Islam niki tesih mboten sing do durung salat. Kabeh pun salat. Ini jelas ngapusi niki. Ketok ngapusi iki. Nggih, tapi insyaallah bener. Kabeh pun salat cakep. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kepala Desa bener. Iya. Tapi mungkin di tempat lain Bapak Ibu, peringatan Isra Mi'raj diterangke salat. Engko pengajian dari minggu ke minggu ngomongin sholat. Dek ngono iso sing durung sholat. Alasan kedua ngeten jenengan isih bantah. Lho lak niku lak tiang-tiang Jawi gandri to, Pak. Kanggene kula tiang-tiang Islam gandri pun sami sadar sedaya pun sami sholat. Buktine dalu menika saged rawuh wonten ing Masjid Nurul Iman. Cakep. Boleh. Piye jawabe kula? Oh iya. Alhamdulillah Bapak Ibu wis do sadar nindakake salat. Tapi napa panjenengan mboten kemutan? Bilih wonten setunggalipun ayat ingkang mratelakaken akeh wong salat ning janjane celaka, Pak. Wis salat tapi celaka. Bahkan ayat ini sering dibaca di sholat 5 waktu, terutama sholat-sholat jahar. Surat apa menikah? Al-Ma'un, surat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka orang-orang yang sholat. Kira-kira sing disasar niki wong-wong sing ora sholat apa sing sholat? Sing sholat. Jadi jenengan senajan to wis ngaku-ngaku, kata Pak Purwanto, alhamdulillah Pak, warga kula 1000 sekian jiwa sholat kabeh. Cakep Pak Pur. Tapi dari 1000 sekian sing wis sadar sholat, kira-kira apa kabeh sholatnya wis ditompo? Termasuk sholatnya Pak Pur? Belum tentu. Sebab ada ayat fawailul lil musallin. Celaka wong-wong orang-orang yang sholat. Dan ayat ini kalau tidak dijelaskan dengan tepat, sing jobong riko sing ora sholat do seneng. Weh rungokno kae. Pak Sutino wis cerita sapa sing sholat celaka. Mula tinimbang sholat nonton pasar malam. Gendeng urung rampung ceramahe kok sampeyan. Ya. Ini kanggo sing ora sholat seneng Pak ngrungokke niki. Rungokno dhisik Kang Le yu tak jelaske sapa sing salate ora ditampa. Aja seneng-seneng. Awal salat wae celaka apa maning sing ora salat. Itu logikanya. Kan ngoten Pak nggih.
Lah kathik wis salat kodos dengan sami isih di bilang celaka. Malah Kanjeng Nabi nate ngendika, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Coba. Nanti akan tiba, akan muncul suatu zaman. Akan datang satu zaman di mana manusia itu, umatku itu pada sholat tetapi tidak sholat. Wela baterai entek ki apik-apik suarane iki. Oh mboten. Mboten. Insyaallah aman. Deg-degane Pak Padi iki. Kula wangsuli. Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya tidak pernah salah itu sampun nate ngendika ngeten, Pak. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Besok bakal tumomo ing umatku sawijining zaman di mana mereka do salat ing sejatine ora salat. Berarti salatnya mung apus. Insyaallah mangke badhe kula jelasaken, jlentrehake sapa-sapa sing salat tapi salate ora dianggep salat. Yang penting Bapak Ibu sabar mirengaken. Ngoten ya? Ya, jadi tema kita itu. Terus alasan yang ketiga, Pak. Apa kelebihan sholat dibanding yang lain? Kok ngomongke terus? Bukankah rukun Islam itu ada 5? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa harus sholat maning? Kelebihannya 2 Bapak Ibu. Siji, dari segi pensyariatan, sholat itu disyariatkan oleh Allah baik lewat wahyu maupun langsung Kanjeng Nabi ditimbali ke Sidratul Muntaha. Dari segi perintah pensyariatan, perintah syahadat Kanjeng Nabi nggak perlu ditimbali di hadapan Allah langsung. Perintah zakat cukup dikirim ayat. Perintah poso Ramadan cukup diturunkan ayat. Perintah haji cukup diturunkan ayat. Lah salat di samping diturunkan ayat langsung Kanjeng Nabi ditimbali. Itu istimewanya salat dibandingkan rukun Islam yang lain. Bukan berarti rukun Islam yang 4 itu kemudian tidak penting semua, Pak. Jangan sampai dikatakan, oh berarti poso ora penting. Oh haji ora penting kanggo sing mampu. Syahadat ora penting banget syahadat kuwi. Tapi dari segi perintah keempat itu cukup diturunkan ayat, tapi sholat yo ayatnya turun, Kanjeng Nabi juga langsung ditimbali. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, kersanipun Bapak Ibu mengke langkung ngatos-atos jaga salat ngoten maksud kula. Dari segi pelaksanaan. Segi napa? Pelaksanaan. Lah rukun Islam sing 5 niku satu-satunya rukun Islam yang harus dikerjakan 24 jam mau sholat, Pak. Walaupun diseling-selingi beberapa saat. Dikasih jeda. Esok, awan, sore, maghrib, wengi. Niki monggo dipun penggalih. Syahadat cukup sekali syahadat itu. Kapan? Ketika masuk Islam. Lagi nih enek wong arak nikah kok dibimbing syahadat, itu bukan rukun nikah. Itu tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Jadi kalau ada warga Gandri mau nikah, Pak Ustadz Sofian ya, orang mau syahadat, nikahnya sah. Nggak ada rukun nikah membaca syahadat, mak ngedok orang anak, nggak ono. Betul ya? Tapi orang belum dikatakan Islam sebelum membaca 2 kalimat syahadat. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Lah hari yang lain cuma memperbaiki saja, nggak ada kewajiban tiap hari.
Poso. Poso kan cuma setahun sekali toh Bu. Yang insya Allah Bapak akan kita kerjakan bulan Maret nanti. 21 Maret insya Allah sudah mulai puasa. 23, 21 April bodo pun ditulis. Narak nggak gawe jenang wis siap. Poso mau setahun sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong di bulan Ramadan. Kini kok ana sing nindakke poso sunnah, itu namanya cuma sunnah. Poso Senin, Nyenen, poso Kemis, Ngemis. Bukan Ngemis, poso Senin, poso Kemis. Pengen rodok rapet poso Nabi Daud. Senin poso, Selasa libur, Rebu poso, Kemis libur. Ya. Pengen poso telung dino setiap bulan puasa bid. Ono puasa bid toh Pak? Berarti puasa Honda, bukan bid Honda. Artinya bid cuma Honda. Tanggal 13, 14, 15 bulan koma. Iya. Bahkan kalau ada Bapak Ibu poso ngebleng, orang tahu kendat, malah nggak boleh Pak. Namanya puasa wisol. Sepanjang tahun poso, sapa sing ngakon jenengan? Kersane hebat Pak Ustad. Mula saya jadi dukun jenengan. Kanjeng Nabi saja nggak pernah puasa sepanjang umur kok jenengan gawe syariat baru. Paling pengen secepat-cepatnya puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tidak seboleh satu hari terus, satu tahun terus. Itu poso. Zakat. Zakat itu tidak setiap hari. Kapan? Apabila harta sudah sampai nisab, sudah dimiliki 1 tahun namanya haul, baru keluar zakat. Kecuali zakat pertanian setiap panen Bapak-bapak. Kalau panen jagung setahun 3 kali, setiap panen keluarkan zakat. Buah-buahan. Kalau niku gue jarang sakit zakat Pak Ustadz, namung panen terong. Terong kalau telung ton ya keluar zakat. Tapi namung terong ya Pak. Loh, tapi duit enggak terong. Gue laku sih Pak, lah keluar zakat. Mungkin namung anu kok Pak peternak madu. Pira penghasilannya? Gue paling sebulan niku 50 juta. Wah ya 50 juta keluar zakat niku. Walaupun di Quran nggak ada zakat madu. Ngoten cara mikirnya. Haji itu malah cuma wajibnya sekali seumur hidup. Coba Pak sampean penggalih. Lebih do karo sholat. Sholat itu setiap hari. Esok, awan, sore, srengenge angslut sama isya dalu. Sing baku. Makanya menjadi berat, kata Allah juga ngomongin ngendika berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebelum ayat ini kan bunyinya begini, Al-Baqarah 45 itu Pak Padi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan sholat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dadekno sabarmu lan sholatmu kanggo dalan pikolae pertolongane Allah. Sapa sing pengen ditulungi Allah syaratnya sabar dengan sholat. Tapi Allah lanjutaken wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali dan sesungguhnya sholat itu berat, abot, kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk. Iya. Mila menawi Bapak Ibu kula panjenengan sami kok ngrasake salat kok enak, enteng, nggak jadi beban, itu tandanya kita sudah memiliki sifat khusyuk. Tapi nek salat kok asar rasane abot, seolah-olah jadi beban, malah dirasa gara-gara salat ngaco jemur aku dadi kodanan. Coba nek mau ora ning masjid mesti kopiku jagungku ora bosok. Nah, malah nguring-nguring salat to niku. Ya nggih. Coba mau nek ora salat mesti jemuranku ora klebus. Gara-gara zuhur pas salat ana udan. Arak melayu kok ya ora pate enak. Ning ya salat mikiri jemuran. Itu berarti belum khusyuk. Nek wong sing wis khusyuk, mbuh jagung dikodanan blondo terserah, pakaian klebus terserah, mepe gliti, mepe intip bosok terserah. Wong sesuk gawe intip. Sesuk panen jagung. Ning kesempatan sholat belum tentu sampai besok. Itu tanda orang khusyuk. Apa meneh mung gara-gara pasar malam. Kayak ngono pisan sholat maghrib karo isya dijamak kok kosor. Gendeng mboten itu, Pak? Gendeng sepredan niku. Wong omahe ning Gandri. Pasar malamnya mau ngeneng lapangan. Lah kok sholat maghrib sama isya dijamak kosor. Lah badhe tindak pundi to Bu kok jamak kosor? Anu tinimbang mengke isak mikiri nonton pameran mikiri isak sekalian ngirus ki ajarane sapa? Nek ayat-ayat piro, nek hadis-hadis riwayate sapa? Itu dalile ngawuriyah. Napa? Ngawuriyah. Nah itu. Seberat Pak salat niku, Pak. Maka demi Allah, Bapak Ibu kita yang sudah merasa enjoy, nyaman, nikmat dengan sholat, itu artinya kita sudah mendapatkan peringkat khusyuk. Tapi yang belum, hati-hati. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa sholat maning Pak sing diceramahke? Mbok ganti liyane. Oh, Ustadz jawabnya ngeten. Lawang Allah Subhanahu wa taala menika sampun ngengetaken kok Bapak Ibu. Mengko generasi umat Islam itu semakin ke belakang semakin jelek salatnya, Pak. Kalau generasi yang paling bagus di zaman Rasul dan para sahabat itu yang paling the best urusan sholat, urusan apa saja. Habis itu baru nanti disusul setelah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in, generasi yang mengikuti tabi'in dan mengikuti sahabat. Sesudah itu semakin kesini semakin jelek. Termasuk generasi kita ini sudah jelek sholatnya, Pak. Mulai saya lihat coba dari ketua panitia sampai sono, mana anak-anak muda? Mana? Nanti sholat di masjid berapa persen anak-anak muda? Nggak usah kaget. Paling kok sing ngisi musola, sing ngisi masjid, sedulur-sedulur mbah-mbah sing wis do siap-siap mau balik. Balik kemana? Kebalik papan. Ke Sukabumi. Nek sing nom-nom wis sing gleleng, Pak. Oh, sing nom kok salat. Ora kece katanya. Salat itu nggone mbah-mbah, Bapak Wiro, Bang Adimin ka sing wis do mengguan kabeh salat. Wah, salah. Nah, Ibu Bapak, saniki sampeyan bika Quran surat 19. Surat nomor 19. Maryam. Surat Maryam. Ayatnya 59. Bener enggak? Kalau generasi kita semakin kesini semakin jelek.
Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Wes mang padosi mesti ketemu ayat ini kok. Maka sesudah mereka, di belakang mereka meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, sing nyepelekke sholat, dan justru mereka mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan mendapatkan kecelakaan. Loh, beritanya sudah nyampe, Pak. Quran sudah ngendikaken. Kalau ada satu keluarga, bapak sholat, anak beling ora sholat, gak usah kaget, ayatnya wis teko ket biyen. Berarti mboten napa-napa nggih Pak, anak kula mboten sholat. Itu PR kita, Pak. Dulu waktu saya kecil di kampung di Gunung Kidul sana, belum ada namanya masjid elok begini, ada cuma langgar. Langgar nggih? Nganggo gedek, dindingnya cuma gedek, anyaman bambu nih nggih. Alasnya itu tegel, tegel itu batu dipotong-potong rapi nih kok dijejer, isinya kami tetep, Pak. Apa kami tetep tuh ya? Kuwi nek nggo turu ngerti-ngerti bentol-bentol, Pak. Ono kolo jengking macam-macam. Nggih. Gendeng biasa. Tapi sholat 5 waktu zaman semono, mbah-mbah itu, anak-anak muda itu tekun, Pak. Termasuk saya. Bahkan saya itu hampir bisa dibilang tidurnya di langgar itu. Iya. Dulu. Sekarang mana ada anak-anak seneng nyobo masjid? Ya. Dan itulah sekarang terjadi ayat itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah, maka di belakangmu akan kamu wariskan generasi yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, tapi justru yang mereka kuatkan mengikuti hawa nafsu. Apa yang menyebabkan nih bendanya, Pak, yang sampean pegang, yang sekarang sedang saya adep ini? Orang saya mengatakan setan gepeng. HP itu lamain setan gepeng. Gara-gara ini, ya. Kalau hati-hati, banyak orang tidak kenal lagi sholat. Menceti HP ini bisa 3-4 jam sampai matanya tembem itu, nggak terasa, Pak. Sampai merah, meleleh air matanya, nggak kesel. Lah sholat 5 menit, tetep kantep. Betul nggak? Pak Kades, sholat subuh berapa orang? Berapa saf di sini? 1 saf. 1 nggak penuh kan? Wow, 1 ora kebak Coba. Lah liyane do nganti. Sare. Masya Allah. Ini ngerasa sedih, di mana-mana juga begitu kok. Umum. Sama. Nah ini betul kata Allah, dan mesti benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh ke sini semakin buruk, Bapak-bapak sekalian, sholat itu. Generasi kita itu. Ya. Makanya inilah alasannya mengapa setiap peringatan Isra Mi'raj dielengke maning sholat. Ini perkara besar, perkara penting, tapi banyak disia-siakan. Ibu sono tanya, emang pentingnya sholat nopo, Pak? Nah, kok maning nih kok, Pak? Emang hebatnya sholat apa? Tak ingatkan ya Bapak Ibu. Pentingnya sholat 1. Catat baik-baik, sebagai bukti kita seorang muslim. Mereknya orang Islam itu sholat itu. Ini orang tahu minuman mereknya apa? Aqua. Ini kalau mereknya di kelotok sampean taruh di pinggir jalan, pasti bimbang, iki jane banyu
udan atau banyu uyuh coro atau apa, kita masih tapi begitu ada brandednya, mereknya, oh air aqua, ya banyak benda-benda putih begini. Tapi kalau belum dikasih merek, ini jane apa toh kuwi lek? Oh situ apa, tisu, ini merek. Lah wong Islam itu punya merek Bapak Ibu. Gombedake karo merek lain salat itu. Maka kata Kanjeng Nabi, man tarokas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Sapa wonge sing ninggalke salat kanthi sengaja, yekti dheweke kafir. Berarti boleh meninggalkan, boleh. Satu, sedang gila, silahkan sing udara edan nidano ben ora salat. Dua, lagi tertidur dan gak ada yang membangunkan, silahkan gak usah sholat, asal tidur sedina sewengi 12 sampai akhirat, rasa sholat. Kok jadi marah-marah saya. Yang ketiga, lali, silahkan gak sholat, yang penting lupa. Satu, gila. Dua, tertidur gak ada yang membangunkan. Ketiga, lupa. Pengen jadi tiga ini, sholat jawabnya mbak. Kalau nggak sholat, kata Nabi, bukan kata Pak Sutino, kafir, tertutup imannya. Wah, keras-keras sih Pak, kok ngomongin kafir sih? Lah kan ngomongi apa? Kan ngomongi getrok. Ya masuk lah. Sopo sing ninggalke sholat padha karo getrok. Coba ngerti hadise. Iya memang yo ora salat sifate aja ngapir-ngapirke, kok rasane kok pedes kupingku ora salat. Ben ora pedes salat kok banget temok. Wah kan betul. Salat. Ya, lek ngatira salat. Mbah kompreng salat. Nah, itu kata Nabi, Pak. Bukan kata Pak Sutino, bukan kata para ustadz. Man tarokas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Sapa sing bener-bener yakti meninggalke salat, kafir dia. Tinggal bayangke Bapak Ibu, sak omah isine piro? Bapak salat, bojone ora salat. Wah, bojoku agek kafir iki. Ya. Bojo salat, anak 5 ora nek sing salat, berarti sedang memelihara manusia kafir. Rasakno dhewe. Ngeres Pak, ya ngeres. Pak Purwanto nduwe warga 1.500, ora nek sing salat, berarti ora wani ngomong deh. Akhirnya sasi dadi kades ya. Itu pentingnya sholat. Yang kedua, kenapa harus sholat? Ayo, karena sholat itu sebagai bukti kita menegakkan agama Islam. Dari ngaku Islam jenengan, nggih mungkin nggih wong Islam Pak, kok ora sholat? Lapor ngaku kulo, lah ngaku nggak cukup. Islam ini akan tegak kayak tegaknya masjid sampean ini kalau pakai sholat Pak. Kalau orang Islam nggak sholat, jangan-jangan ngerobohke agama. Bon jenengan pakai surban kayak saya ini, pakai baju kayak ini, neng ora sholat, itulah biang kerok yang merobohkan agama. Ora ket mau motone. Jadi kalau Pak Purwanto punya warga masyarakat ganti segini banyak, kok dora sholat, itulah janjane sing robohke Islam. Dari mana dalilnya? Kanjeng Nabi, hadisnya masyhur. Ya. Apa itu? As-sholatu imaduddin. Salat wit tiange agama. Cagaing agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Wa man tarakaha faqad hadamatin. Sapa sing negake salat, itulah orang yang menegakkan agama. Sing ninggalke salat itu sing robohke agama. Nek ngono sing robohke Islam, wong Islam apa wong ora Islam? Wong Islam dhewe ning ora salat. Ora dojo nyalahke sedulur Hindu, nyalahke wong Kristen. Kalau mereka nggak salat memang nggak ada perintah salat.
Sing jadi masalah nek wong Islam ngaku Islam ning ora salat, jenengan niku lho sing robohke agama niki. Aja nyalah-nyalahke wong liyan delayan. Apalagi alasan kenapa harus salat? Bu, Bapak Ibu, salat yang kita kerjakan di dunia ini akan menentukan nasib kita di hari kiamat. Sing dorong sedar-sedar niku kula sadarke, nek gelem sadar. Nek ora gelem sak karepmu. Ora dipepes ning akhirat ya terserah. Kok jadi muring-muring kula? Mbah ketempelan apa niki wau? Mbah ketempelan setan kuburan wau apa ya? Apa yang kita kerjakan sekarang di Gandri ini, Pak Bu salat, itu punya pengaruh di hari kiamat. Lajeng melu kiamat mboten jenengan? Ketoke kula mboten Pak wong pesenten pasar malam. Walah. Kabeh bakal ngrasake kiamat. Salah satu kiamat itu nanti sesudah dibangkitkan ada namanya hari penghisapan amal. Semua yang pernah kita kerjakan bakal dihisab, ya, disedot. Namanya yaumul hisab. Lah sing nggo nyedot ukurannya apa? Bagi tidaknya salat ternyata. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah fa in saluhat saluhas sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Kanjeng Nabi gitu kan, besok mula pertama yang bakal dihisab atas seorang hamba urusan sholatnya. Ketika dihisab sholatnya bagus, semua amal dianggap bagus. Enak toh Bu? Pokoknya kabeh rasa ditekoi, yang penting sholatnya apik. Misalnya Pak Sutino maju, Sutino maju, maju saya.